Oke, salam rahayu, kang sami pinanggih pitutur ing sambikala tinebihna sak kabehing bilahi pinadhepna sak kabehing bilahi tinadhepna agung redana mugi tansah manggih suka raharja bagya mulya antuk wahyuning Gusti ingkang sumandhak wonten ing jiwangga kita sedaya. Raden sagung dumadi satuhu. Oke, jumpa lagi di jagat gumedyan pakai baju aneh. Kembali lagi ya, yang melanjutkan dari kesadaran jiwa mencapai ke bab keempat. Sekarang mencari jawaban. Sediakan rokoknya, kopinya. Sekarang marilah kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin kita ketahui jawabannya. Ini yang di awal itu mengenai kehidupan, terus kematian, dan keberadaan kesadaran yang lebih tinggi. Sebelumnya masalah meditasi, saya mohon masih tetap dilaksanakan karena kesadaran yang lebih tinggi itu adalah kesadaran yang tidak akan lenyap setelah seseorang meninggal, seseorang manusia itu meninggal. Dan pertanyaan-pertanyaan kemarin sudah, sekarang marilah kita memulai mencari jawaban. Dari mana kita mulainya? Ya, mungkin dari sebagian penonton sudah mendapatkan sedikit gambaran atau jawaban. Jawaban haruslah dicari dari kesadaran jiwa dan kesadaran roh itu sendiri. Tapi bagaimana caranya? Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai meditasi yang kemarin ya. Meditasi pada tahap akhir yaitu dhyana, dan tahap semedilah yang dapat memberikan seseorang akses langsung ke kesadaran yang lebih tinggi. Jadi meditasi jangan dilepaskan. Meditasi itu bentuknya banyak. Meditasi itu bentuk menenangkan pikiran.
kita pulang dari aktivitas terus duduk di kursi diem, itu sebenarnya juga termasuk meditasi. Pulang kerja lepas sepatu sambil nyender, menenangkan diri, menenangkan pikiran, itu juga termasuk meditasi. Ya, pada saat-saat itulah yang kita merenungi dan kita terapkan meditasi khusus ya, meditasi pemusatan pikiran dan lain-lain. Yang kemarin itu ya gambarannya seperti itu, tapi kita beri waktu khusus untuk bermeditasi. Oke, tapi sebagaimana juga telah dikatakan yang kemarin, meditasi bukanlah cara yang mudah untuk dapat mencapai ke kesadaran jiwa atau kesadaran roh. Meditasi itu yang kemarin sempat kita bahas kan, sederhana kata-katanya, tapi dalam pengamalannya cukup panjang. Kemudian walaupun segala sesuatu mengenai meditasi telah kita ketahui, mungkin dari sumber referensi lain pun kita mudah mulai mencari-cari meditasi itu yang baik, yang bagaimana dan sebagainya. Dan meditasi telah dilakukan dengan baik, masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang setelah kita bermeditasi secara rutin dan lain-lain, itu masih butuh waktu yang panjang agar dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi sepenuhnya. Coba dihitung berapa orang, kita mulai menghitung-hitung ya. Berapa orang yang Anda kenal yang telah melakukan meditasi selama bertahun-tahun, dan berapa persen dari orang-orang yang telah mencapai kesadaran yang lebih tinggi? Banyak yang bermeditasi, tapi berapa persen orang yang sudah mencapai ke kesadaran ini yang lebih tinggi? Jawabannya mungkin sedikit, hanya beberapa persen saja. Jadi apabila meditasi terlalu sulit untuk banyak orang, apakah ada cara yang lebih mudah untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi itu? Mencapai kesadaran jiwa itu emang selain meditasi ada nggak sih caranya yang lebih mudah itu? Terus kemarin kita pernah menyebut mengenai hipnotis. Apakah hipnotis adalah jalan pintasnya? Bagi orang-orang yang ingin mencari kesadaran jiwa, yaitu kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran biasa,
sudah tentu bahwa hipnotis itu bukan jalan yang menjanjikan. Terus kemudian kata hipnotis itu sendiri sudah memberikan banyak kesan yang negatif yang berhubungan dengan keberadaan tidak sadar atau di bawah saat kendali orang lain. Jadi kalau hipnotis itu bukan bentukan dari diri kita sendiri, ada yang menghipnotis ya. Jadi bukan dari kesadaran kita timbul, itu enggak, itu berarti bukan jalan pintas yang menjanjikan, yang berhubungan dengan keberadaan tidak sadar atau bawah kendali orang lain. Walaupun sebenarnya hipnotis itu yang enggak senegatif namanya. Hipnotis itu banyak disalahgunakan. Apabila banyak orang menganggap bahwa hipnotis ini adalah suatu teknik untuk mempengaruhi orang lain dan membuat orang yang dihipnotis menjadi di bawah kekuasaan orang lain, ini tidak seluruhnya benar. Ya, memang dengan hipnotis seseorang dapat mempengaruhi orang lain, tetapi nih penjelasan hipnotis dulu. Sebenarnya ada banyak sekali jenis hipnotis, nggak cuma hipnotis terus attack mempengaruhi orang supaya alam bawah sadarnya seseorang yang lain itu muncul ke permukaan. Salah satu teknis hipnotis yang banyak dipergunakan sebenarnya dapat menghilangkan dominasi kesadaran fisik agar orang yang bersangkutan dapat berhubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Iya, kalau yang si penghipnotisnya itu tidak bertujuan negatif. Kalau yang menghipnotis kita ini misalkan bertujuan negatif, jadi kita merasa dirugikan. Jadi lebih baik naik ke kesadaran yang lebih tinggi itu dengan diri kita sendiri. Tapi dalam hal ini yang berhubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi itu sudah tentu bukan Anda, tapi orang yang menghipnotis Anda. Jadi kalau proses hipnotis itu yang punya kelebihan itu justru bukan yang dihipnotis. Benar, yang dihipnotis itu timbul alam bawah sadarnya itu timbul, tapi itu kan rekayasa dari si penghipnotis itu. Jadi kembali lagi, hipnotis bukanlah cara agar Anda sendiri dapat sadar sebagai kesadaran yang lebih tinggi. Jadi bagaimana caranya? Nah, di sini nanti kita akan bahas, kita akan sampaikan kepada penonton sekalian teknik yang telah lama hilang. Ini sebenarnya dulu pernah tenar teknis yang akan kita praktekkan, tapi sekarang udah
banyak praktisi-praktisinya belum menurunkan ke murid lah. Nah, di sini kita akan melestarikan teknik-teknik tersebut. Sebuah teknik yang sangat bagus dan mudah. Sedemikian sederhana dan mudahnya, sehingga sebagian dari Anda mungkin meragukan efektivitas dari teknik yang akan kita berikan. Tapi teknik yang diberikan memang benar, dan teknik yang dibahas bukanlah sekedar sebuah cerita bagi Anda, melainkan teknik untuk dipelajari. Kembali lagi seperti kemarin, tujuan saya ada di sini di Jagat Gumebyar ini tidak membuat Anda jadi penonton, jadi akan membuat Anda jadi praktisi itu sendiri, dan bisa kita pelajari, dilatih, dan dibuktikan sendiri. Jadi pembuktiannya nanti ya dengan diri kita masing-masing. Sebelumnya saya berharap agar penonton mengingat suatu hal sebelum praktek. Sesuatu yang sederhana belum berarti sesuatu yang kurang bagus. Sederhana itu sebenarnya kata sederhana sendiri itu ya dari hal yang sulit dibikin mudah, itu kan sederhana. Misalkan kata sederhana itu yang sering kita dapatkan tempat tinggal. Kalau kita bicara tempat tinggal itu ya kan yang bisa ditinggali, tapi kadang dipersulit dengan harus kamarnya harus begini, harus dihias dan lain-lain. Ini untuk bisa tinggal itu kita cuma perlu tempat tinggal, bukan yang megah, bukan yang apa. Rumah yang megah pun kalau kita mawas diri itu cuma bilangnya juga tempat tinggal, bukan gedung, bukan apa. Itu kembali ke mental masing-masing. Kemudian saya ulangi, sesuatu yang sederhana mungkin bukanlah sesuatu yang sangat penting dan berharga sekali. Ambil contoh bernapas. Ini contohnya bernapas. Kebanyakan dari penonton ini mungkin tidak terlalu menaruh perhatian terhadap napas Anda. Pada kebanyakan orang, napas itu dilakukan dengan sangat mudah dan tanpa usaha sama sekali. Nggak ada ceritanya usaha narik napas. Tapi apakah napas itu tidak penting? Gitu kan, sesuatu yang disepelekan itu belum tentu tidak penting. Cobalah berhenti bernapas selama beberapa menit dan katakanlah bahwa bernapas itu tidak penting. Dari sini dulu, kata sederhana itu bukan berarti tidak penting. Contohnya napas itu sederhana, banyak yang tidak memikirkannya. Tapi kita sekarang saya mengajak saudara-saudara semua itu coba tahan
napas 3 menit. Setelah itu saudara-saudara ini baru menyadari bahwa napas itu penting. Dalam perjalanan saya pun menjumpai banyak pengetahuan dan teknik yang terlalu mencengangkan. Mencengangkan tuh karena kesederhanaannya, tapi dengan hasil yang menakjubkan. Jadi di sini saya berpesan bahwa sesuatu yang sederhana itu belum tentu sesuatu yang tidak penting. Teknik-teknik yang sederhana tapi sangat bermutu biasanya tidak diberikan dengan mudah. Kalau kita sempat belajar pencak silat, mungkin satu gerakan jurus itu sebenarnya mudah sekali dihafal, digerakkan. Tapi untuk mendapatkan satu jurus itu kan perlu biasanya puasa, terus menjalankan ritual-ritual khusus gitu kan. Itu ya saya ulangi, teknik-teknik yang sederhana tetapi sangat bermutu itu biasanya tidak diberikan dengan cara yang mudah. Banyak contohnya ini sebenarnya, tapi nanti kalau membahas terlalu banyak ngasih contoh itu ya apa yang ada di dalam buku ini tidak tersampaikan, yang saya takutkan gitu. Agar ini contohnya yang misalkan jurus tadi, kenapa sebenarnya jurus itu mudah tapi cara mendapatkannya harus bersusah payah. Itu tujuannya agar tidak disia-siakan. Oke, biar lebih menghargai sesuatu yang telah kita dapatkan. Biasanya gitu kan, oh ini lambang perguruan saya, ini harus latihan bertahun-tahun baru dapat, masa iya kan gitu kan, bla 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 bla. Teknik-teknik ini pada umumnya sebenarnya dirahasiakan. Inilah sebabnya selama ini kita lebih banyak mengenal teknik-teknik yang sulit. Sebenarnya teknik-teknik seperti ini dirahasiakan. Harus menjalani, kalau kita ada gurunya, menjalani puasa, harus menjalani olah fisik yang sedemikian rupa. Kalau di perguruan silat kan begitu kan biasanya, demi mendapatkan jurus-jurus jitu. Nah, gitu. Tapi berhubung ini bukan pelajaran silat, memang ini pelajaran bagi yang sebenarnya ini dikhususkan bagi yang sudah menjalani ritual-ritual perih yang seperti yang saya katakan, pencak silat dan lain-lain. Biasanya diarahkan ke setelah lulus pendidikan pencak silatnya, biasanya jenjang keduanya itu diarahkan ke sini. Tapi banyak yang merasa sudah cukup dengan pencak silatnya saja gitu biasanya.
sehingga banyak yang melewatkan sesi-sesi ini. Oke, jangan banyak-banyak, langsung kita lanjut aja. Itulah sebabnya selama ini kita lebih banyak mengenal teknik-teknik yang sulit saat kita mempelajari sesuatu, cuma biar merasa lebih menghargai apa yang telah kita dapat. Jadi kami itu berharap sekali agar teknik-teknik yang akan kita bahas nanti, kayaknya setelah video ini mungkin ya, yang sangat bagus ini yang merupakan teknik-teknik yang dipergunakan pada zaman Mesir kuno. Ini teknik dari Mesir kuno, tidak disia-siakan oleh para penonton. Jadi meditasinya itu dilakukan dengan setulus-tulusnya. Kita enggak berbicara mengenai serius ya, karena ini udah mulai masuk ke bagian kesadaran yang lebih tinggi, tidak mengenal kata serius, mengenalnya tulus. Harapan kami dalam membagi pengetahuan ini adalah agar mempelajarinya, melatihnya, dan melakukannya. Kalau cuma menonton ya bagus, dapat pengetahuan, tapi nggak membuktikannya sendiri. Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini merupakan rahasia-rahasia besar dalam hidup. Jadi setelah ini kita akan ada praktek yang akan membuka rahasia-rahasia besar dalam hidup ini sebenarnya. Dan akan mengubah cara berpikir dan kehidupan Anda secara total. Cakrawala Anda dalam memandang segala sesuatu akan berubah secara total dalam kebenaran yang seutuhnya. Ini yang saya sampaikan, ini saya jamin kebenarannya 100%. Jangan 100% lah, 95%. Dan sudah tentu hal ini akan memberikan manfaat yang baik bagi semua orang lain yang berinteraksi dengan Anda. Jadi nanti itu hasilnya akan membuat diri Anda itu dipandang lebih baik, diri kita itu dipandang lebih baik, dan memang kenyataannya lebih baik. Saya kasih bonus nih, 1 halaman lagi nih, ke bab 5. Tapi besok kita ulangi lagi bab 5 ini. Ini sebenarnya khusus bab 4 hari ini. Ini bab 5, membangun
jalur komunikasi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi misalkan desa A dan desa B itu terpisah, jadi kita kalau pengen tahu misalkan desa B itu kesadaran jiwa, nah sekarang kita masih di kesadaran fisik, lah kita nanti akan membuat jalannya, berarti termasuk sudah proses menuju ke kesadaran jiwa. Ini sekarang kita mau buka jalannya. Terus sekarang gimana cara buka jalannya? Kita akan memulai melihat teknik khusus tersebut. Teknik yang dipergunakan oleh ahli-ahli spiritual pada zaman Mesir kuno. Mesir kuno biasanya yang zaman Fir'aun siapa itu menjadi tukang sulap, tongkat bisa disulap menjadi batu. Kejauhan, jangan sampai situ dulu, jalanin aja dulu. Walaupun tidak lenyap sepenuhnya, teknik yang sejenis telah tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh selama ribuan tahun. Jadi sebenarnya ini kitab apa namanya ya kalau dalam sebutan itu ya, pokoknya kitab yang sangat wingit. Terus ini jalan yang pertama menuju ke kesadaran jiwa. Kuncinya yaitu kunci pertama, menghilangkan dominasi kesadaran fisik. Sebagaimana halnya meditasi dan hipnotis, sebelum kesadaran yang lebih tinggi dapat diakses, desa yang B itu sebelum bisa diakses, belum bisa dituju, belum bisa diparani, belum bisa didatangi, dominasi dari kesadaran fisik harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau kita ke desa B, jadi kita harus meninggalkan desa A dulu, ya kan? Dihilangkan berarti ditinggalkan itu. Meninggalkan rumah belum tentu, bukan berarti melupakan rumah. Bukan berarti kita nanti tidak bisa kembali ke rumah lagi. Oke, lanjut. Untuk keperluan ini kita tidak akan menggunakan meditasi atau hipnotis. Dalam kenyataannya tidak ada teknik yang perlu dipelajari. Terus gimana dong? Karena Anda telah melakukannya setiap hari semenjak Anda lahir. Terus kemudian apakah seperti apa sebenarnya teknik itu? Tekniknya yaitu tidur. Nah, teknik yang akan kita praktekkan itu tidur, pemirsa. Tidurnya, tapi dalam tanda kutip ya. Tidurnya tidur yang seperti apa? Ya, hampir setiap manusia itu tidur setiap harinya sejak lahir. Kita bahas tidur dulu nih.
kecuali orang-orang dengan masalah insomnia. Insomnia itu penyakit yang nggak bisa tidur gitu. Jauh-jauh dari hari apa itu kemarin katanya akan membahas praktek teknik untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, kok disuruh tidur. Aneh kan? Aduh. Tunggu sebentar. Berapa menit sih? Baru 35 menit, tunggu. Para yogi itu praktisi yoga yang telah mengetahui rahasia untuk menyegarkan diri tanpa harus tidur sebagaimana kita. Orang bisa ini saat Anda tidur ini buat menghilangkan dominasi fisik, itu kan tidur, ya kan? Nah, ini kita belajarnya mulainya dari tidur dulu. Saat Anda tidur, dominasi kesadaran fisik itu hilang sama sekali. Kita tidak mengenal 1 tambah 1 2 itu kalau dalam tidur. Sebagaimana yang Anda ketahui saat tidur, kebanyakan dari kita tidak memikirkan apa-apa, walaupun ada sebagian kecil orang yang masih berpikir selama tidur. Ya ada, tapi sedunia ini cuma berapa orang aja. Pastilah ada beberapa jam atau menit di mana kesadaran fisik selama sekali berhenti. Dalam tidur itu maksudnya ya. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah, di mana kerja otak dari seseorang yang tidur pulas amat minim, atau yang disebut juga sebagai tahap delta yang kemarin kita bahas di frekuensi sekian sampai sekian. Lalu apabila setiap manusia telah melakukannya setiap hari dari sejak lahir, kenapa manusia tidak dapat berhubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi? Gini, kalau tidur itu emang kan udah dilakukan setiap hari sejak lahir, kenapa tidak bisa mengantarkan seseorang itu ke kesadaran yang lebih tinggi? Untuk hal ini, marilah kita lihat ke kunci yang berikutnya. Jadi udah ada clue-nya ini, tidur. Tapi ada tanda kutip kan tadi yang saya bilang, tidur yang seperti apa. Sekarang kita masuk aja langsung ke, biasanya 1 jam kan ya. Kunci yang kedua, berhubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Sebenarnya setiap kali kita tidur dan kesadaran fisik kita sedang istirahat, kesadaran yang lebih tinggi itu langsung mengambil alih kendali. Dalam hal ini kita tidak membicarakan mengenai otot-otot motorik atau badan fisik ini, enggak ya. Saya ulangi, dalam hal ini
kita tidak membicarakan mengenai otot-otot motorik dan non-motorik. Kita ini sedang membicarakan mengenai kesadaran dalam arti yang seluas-luasnya. Sayangnya, karena tidak adanya jalur komunikasi antara kesadaran yang lebih tinggi dan kesadaran fisik kita, segala aktivitas menarik yang dilakukan oleh kesadaran yang lebih tinggi saat kita tidur itu tidak kita ketahui sama sekali. Aslinya pas kita tidur itu langsung kesadaran jiwa itu mengambil alih, tapi berhubung jalannya tadi dari desa A ke desa B nya itu belum ada, jadi kita nggak bisa terhubung. Jadi kita itu belum mengetahui di desa B itu ada apa, itu kalau kita belum ke sana langsung belum mengetahui, gitu maksudnya. Kita tunggu, saya cariin lagi. Jadi pertama-tama kita harus membangun sebuah jalur komunikasi antara kesadaran fisik dan kesadaran jiwa. Kita harus bikin jalannya dulu dari desa A tadi ke desa B. Gimana bikin jalannya? Ini udah, jalur ini sebenarnya udah di sebuah jalur komunikasi yang primitif. Yang primitif itu yang tidak perlu memakai teknologi yang masih ini, tapi banyak yang belum tahuan itu, yang sebenarnya telah lama ada untuk keperluan tersebut. Jadi sebenarnya untuk mencapai desa B yaitu kesadaran jiwa itu dari kesadaran fisik yang saya bilang desa A itu nggak perlu teknologi yang paling baru, nggak teknologi yang tinggi gitu maksudnya, yaitu mimpi ya, jalurnya itu mimpi. Sebagian dari mimpi yang kita alami selama tidur nih ya, sebagian dari mimpi-mimpi yang saya ulang lagi, lebih menekan, sebagian dari mimpi yang kita alami selama tidur sebenarnya adalah pesan dari kesadaran yang lebih tinggi bagi kesadaran fisik. Dalam video ini kita tidak ingin mempelajari cara untuk mendalami arti mimpi, jadi kita nggak bahas arti mimpi. Kita akan melangkah jauh lebih dari itu. Kita akan membuat hubungan langsung dengan sumber-sumber dari mimpi kita yang benar-benar memuat pesan-pesan. Jadi sebenarnya mimpi itu asalnya dari mana, kita bahas. Mimpi sebagai jalur komunikasi yang telah ada dan yang sangat primitif lah, nggak perlu teknologi tinggi itu orang bisa bermimpi. Dapat diumpamakan seperti jalur komunikasi antara sebuah kantor pusat dan sebuah pos kecil yang di tengah hutan belantara. Jadi
kita pakainya desa A sama desa B kayak yang tadi aja biar enak. Di desa A sebenarnya tersedia informasi, di desa B sebenarnya udah tersedia banyak informasi dan berbagai alat komunikasi yang sangat canggih. Tapi karena peralatan yang ada di tempat kita, desa A itu di tengah hutan, yang hanya sebuah alat penerima yang sederhana, yang hanya menerima pesan dalam bentuk kode Morse. Kode Morse itu kodenya anak-anak pramuka. Maka segala fasilitas canggih yang ada di kantor B, di desa B itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebenarnya kesadaran jiwa itu udah peralatan yang paling canggih di dunia, tapi berhubung kita itu tidak bisa mengakses dan tidak bisa menggunakan. Sebenarnya bukannya nggak bisa menggunakan ya, belum bisa menemukan desa B tadi, belum bisa ke sana, belum bisa ke kesadaran yang lebih tinggi. Pesan-pesan yang ingin disampaikan dari kesadaran jiwa ke kita itu hanya dikirim dalam bentuk kode Morse, cuma dikirim dalam bentuk mimpi awalnya gitu. Jadi mimpi itu sebenarnya pesan dari kesadaran jiwa, tapi berhubung kita itu nalarnya masih, kesadaran fisiknya masih teknologi rendah, otak kita itu teknologi rendah, jadi ya kurang bisa dipahami gitu. Sedangkan personel yang ada di sana kurang pandai, jadi otak kita itu kurang sensitif lah membaca kode-kode tersebut. Jadi seolah-olah pesan yang diterima dari kesadaran yang lebih tinggi tadi kayak gimana ya, seolah-olah sebagian besar tidak dimengerti dengan baik dan sering pula diabaikan daripada diperhatikan. Terus kita akan mengusahakan otak kita ini dapat dipasang alat komunikasi yang canggih agar komunikasi dua arah. Jadi otak kita juga bisa ngirim sinyal ke kesadaran jiwa bisa ngirim sinyal ke otak kita secara menyeluruh dan dapat dibaca kode-kodenya itu karena kita menginginkan perubahan yang cepat. Terus berarti kalau pengennya kita perubahan yang cepat, ya otak kita itu tidak perlu diberi latihan untuk membaca kode Morse dan lain-lain, maka akan langsung diberikan pelatihan dalam pengoperasian alat komunikasi yang canggih. Daripada pesan yang disampaikan, misalkan nih, ini ponsel komputer lah Pentium 1 dan ini komputer generasi paling tinggi. Yang paling tinggi ini akan mengirimkan ke komputer yang Pentium 1 misalkan. Dan
sedangkan ini kan belum support. Daripada menerjemahkan pesan-pesan kode yang dari Pentium tinggi ini kita terjemahkan, disederhanakan lagi, terus baru biar bisa dibaca ke komputer yang Pentium 1, mendingan kita upgrade Pentium 1-nya ini dibuang dan kita upgrade ke Pentium yang lebih tinggi. Itu lebih cepat daripada menerjemahkan kode-kode buat bisa dibaca ke komputer Pentium 1. Jadi pada tahap ini sudah tentu kita harus memasang dulu semua peralatan baru kita. Jadi buat bisa menerima sinyal dari komputer yang berteknologi tinggi tadi, kita nggak usah menerjemahkan kode-kode itu biar bisa dibaca di komputer yang jadul. Mendingan kita ganti dan kita harus masang merakit, gitu ceritanya ya. Jadi agar jalur komunikasi yang canggih dapat tersedia dengan baik, makanya kita harus masang komputer yang Pentiumnya lebih tinggi. Tuh, sekarang kan bukan Pentium lagi, Core i itu Core i7 kalau nggak salah itu, dan sistem operasi yang lebih canggih. Jadi daripada kita upgrade PC, upgrade komputer dari Pentium 1 ke Core i tadi, itu belum tentu, misalkan power supply dan lain-lain belum tentu bisa dipakai. Jadi mendingan ganti satu komputer, satu unit saja. Caranya gimana biar kita bisa menerima sinyal dari kesadaran jiwa ini dengan benar? Ya, caranya mudah sekali. Dengan cara catatlah seluruh mimpi Anda sedetail mungkin. Misalkan kita mimpi paginya baru bangun itu selalu ingat, semalam saya mimpi apa, misalkan saya pakai baju coklat, terus bertemu siapa, di mana, di sekitar saya ada apa, itu tolong dicatat. Ini pelajarannya, ini sekarang prakteknya ini dulu. Kalau kita setelah nonton video ini tidur, kita catat semua mimpi-mimpi kita dalam buku. Saya anjurkan dalam buku. Semalam saya mimpi ini atau enggak. Biasanya kalau habis mimpi terus kita kebangun, wah saya mimpi ini, lah itu langsung dicatat. Ini sebagian dari disiplin menuju ke kesadaran jiwa. Kalau enggak dicatat, kita enggak bakal bisa beranjak ke trap yang selanjutnya. Nanti kalau enggak itu, daripada kita ngulang lagi, ini kan step pertama nih, mendingan dicatat di dalam buku aja. Sebelum tidur sediakan buku sama pulpen di samping kita. Nanti kalau kita ini udah mulai praktek nih ya, kalau kita mimpi apa, kebangun, langsung dicatat sedetail mungkin. Ini pelajaran yang pertama nih. Dicatat sedetail mungkin, nanti ada gunanya. Soalnya ini jalan, jadi istilahnya kita mau bikin jalan ke desa B yang tadi, kita harus menebang pohon ini, di sana halangannya apa, ini apa, rumahnya siapa aja, itu kita catat.
Jadi kita nanti kalau mau kalau misalkan kita sudah kembali ke rumah dan mau ke desa B lagi, ya lewatin jalan itu lagi. Ini saya rasa udah cukup dulu, saya cukupkan ini. Setelah ini saya cukupkan. Ya itu aja ya pesannya ya. Apabila sekarang tugasnya sebelum tidur siapin buku sama pulpen, nanti soalnya prosesnya berhari-hari. Setelah video ini mungkin seminggu baru update lagi videonya, soalnya kumpulin dulu buku mimpinya itu, catatan mimpi, bukan tafsir mimpi, bukan, pokoknya catat semua mimpi. Pokoknya kalau kita tidur mimpi catat, tidur mimpi catat, tidur mimpi catat, dan itu sedetail mungkin. Nanti berguna itu, nggak usah saya jelasin dulu, kita ngalir aja biar penasaran. Terus tadi pesannya kan, misalkan tidur mimpi masih tengah malam kebangun, kenapa saya suruh nyatet lagi, nyatet dulu baru tidur lagi. Apabila Anda menunda, ini sudah sering saya praktekkan itu, kalau menunda kemungkinan besar Anda akan melupakan mimpi-mimpi yang Anda alami. Besok pagi itu biasanya kita lupa, saya lupa semalam mimpi apa ya, itu sering, saya udah berkali-kali ngalamin begitu. Sediakan alat-alat tulis di samping ranjang Anda dan dapat dengan segera mencatat atau merekam mimpi Anda. Kalau enggak ya ditulis di handphone, enggak apa-apa, setelah terbangun tidur. Apabila ini boleh ini, apabila Anda memilih untuk merekam mimpi-mimpi Anda, maksudnya gini, saya tadi bermimpi bertemu ini sambil direkam di handphone, boleh. Bertemu ini dengan memakai baju warna itu, mungkin pakai topi apa segala macam, di detailnya di itu, di sampingnya ada pohon apa, batu apa, dan lain-lain itu. Ini pencatatan mimpi sedetail mungkin, di sini benar-benar berarti sedetail mungkin. Jadi apabila ya udah sedetail mungkin aja. Oke, saya akhiri cukup sekian. Pokoknya mimpinya dicatat atau direkam sedetail mungkin, pakai baju apa, rambutnya gimana gitu ya. Cukup sekian dulu dari saya. Tetap pantengin terus Jagat Gumebyar, karena di sini jalur eksekutif buat mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Oke, dari saya cukup sekian. Salam Rahayu.